إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jemaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya maka sempurna segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia, yaitu di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat Isya yang baru saja kita laksanakan. Allahumma amin. Baik, seperti biasa setelah salat Isya setiap Kamis malam kita kajian, yaitu membahas tentang tafsir dari Al-Quran yang kita ambil tafsir juz amma, yaitu juz ke-30 ya, juz paling akhir, dan di mana di situ paling banyak ya kaum muslimin menghafalnya karena di dalamnya surat-suratnya pendek-pendek ya, makanya dikhususkan yaitu juz amma ya, sebagian besar kaum muslimin membacanya. Oleh karenanya untuk sebagai pelengkap di dalam kita mentadaburi Al-Quran, yaitu hendaknya kita mengetahui apa yang kita baca, terutama tafsirnya, maknanya bagaimana, terus kemudian sehingga kita bisa mengamalkan apa yang terkandung dan menjadi tuntunan atau tuntutan dari surat-surat tersebut. Baik, kita masih membahas tentang surah yang pertama dari juz amma, yaitu surah An-Naba, di mana pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang kejadian-kejadian hari kiamat ya, bahwasanya hari kiamat itu adalah hari penentuan. Makanya hari kiamat disebut yaumul fasl, hari penentuan dan pembeda antara hak dan batil, antara penghuni surga dengan penghuni neraka ya, antara orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan tampak pada hari tersebut. Dan hari tersebut adalah hari di mana ditiup sangkakala kedua ya, artinya sangkakala itu ditiup dua kali. Yang pertama itu adalah untuk menandakan atau memulai bahwasanya semuanya hidup akan mati. Itu sangkakala pertama ketika ditiup. Kemudian jaraknya adalah 40, akan tapi dalam hadis tidak disebutkan 40 berapa, apakah itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun ya. Kemudian ketika ditiup sangkakala kedua, disitulah
dimulainya hari hisab, yaitu perhitungan seluruh amal manusia ketika di dunia. Kemudian di hari-hari kiamat tersebut terjadilah keguncangan-keguncangan yang amat dahsyat, yaitu seperti langit-langit akan terbuka seperti pintu-pintu atau menjadi pintu-pintu, yaitu untuk turunnya semua malaikat yang ada, ya. Dan kita tahu dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya tidaklah ada tempat seukuran 4 jari di langit melainkan di sana ada malaikat yang sedang sujud, ya. Jadi betapa banyaknya malaikat. Adapun langit itu ada 7 lapis, ya, dan semuanya penuh dengan malaikat. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya langit itu berderit, ya, dikarenakan beratnya beban, yaitu dikarenakan di sana ada malaikat yang amat banyak yang dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun karena kuatnya langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hanya mengeluarkan suara deritan saja. Artinya tidak akan ambrol, langit tersebut tidak akan runtuh, ya. Kemudian gunung-gunung juga pada waktu itu akan menjadi fata morgana, artinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlihat seakan-akan dari kejauhan itu masih berwujud satu benda, akan tapi pada hakikatnya itu sudah berwujud sesuatu yang debu yang bertebaran, ya. Artinya fata morgana. Dari kejauhan tampak suatu benda yang masih utuh, tapi ketika didekati sudah tidak ada apa-apanya, ya. Seperti seorang yang di padang Sahara di terik panas yang amat sangat, dari kejauhan dia melihat seakan-akan ada gelombang air, ya, tapi setelah didekati ternyata itu hanya kilauan dari akibat panas matahari yang menyinari padang pasir. Kemudian disebutkan pula bahwasanya neraka jahanam itu memiliki tempat-tempat mengintai, ya, tempat-tempat mengintai. Dan ini yang dimaksud adalah yaitu di ketika manusia itu melewati sirat, karena sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Makanya setiap orang itu pasti mau tidak mau akan melewati neraka jahanam. Wa in minkum illa wariduha, ya, kana ala rabbika hatman maqdiyah, ya. Dan tidaklah di antara kalian melainkan pasti akan melewati neraka jahanam tersebut, yaitu melewati sirat. Karena sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam, yang selamat dia akan sampai ke dalam surga, ya. Jadi semuanya akan melewati. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Yang demikian itu sudah menjadi ketetapan yang pasti dari Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti akan melewati, ya. Dan kondisi orang yang lewat di atas neraka jahanam tersebut itu akan berbeda-beda sesuai dengan amal masing-masing. Ada yang secepat kilat, ada yang lebih cepat lagi, ya. Ada yang sampai merangkak, ada yang tercabik-cabik, ya. Bahkan ada yang dia itu tercabik dengan kalalib, yang itulah yang dinamakan mirsada, yaitu pengintai, ya. Artinya dia akan mengintai orang-orang yang lewat di situ. Siapa yang berhak untuk dia garuk, untuk dia cantol dengan pengait tersebut, maka dia akan kena, ya. Dan itu sudah memiliki takdir masing-masing di situ. Makanya ada yang
baru berjalan sudah jatuh. Ada yang di tengah-tengah, ya, sudah sampai pertengahan terkait dari kalal tersebut, tercantol, disambar, jatuh. Ada yang sampai terseok-seok, ya, tapi akhirnya selamat juga ada. Ya. Seperti itulah keadaan, ya. Maka hendaknya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjadi golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti melewati sirat. Dan itulah doa seluruh nabi. Doa seluruh nabi kepada umatnya, untuk umatnya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan umatnya. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkan umatku. Itu doa seluruh para nabi, ya. Jadi tidak ada yang luput dari melewati neraka. Artinya semuanya pasti merasakan lewat neraka jahanam. Dan neraka jahanam ada tempat untuk mengintai, yaitu siapa yang berhak, diantaranya lit-taghina ma'aba, yaitu orang-orang yang melampaui batas, ya, dan orang tersebut akan bertempat di neraka jahanam tersebut setelah disambar, ya. Labithina fiha ahqaba, yang dimana mereka orang-orang yang melampaui batas tersebut banyak dosa, ya. Kemudian juga termasuk orang-orang kafir, orang munafik, ataupun orang yang zalim, maka mereka akan tinggal di dalamnya ahqaba, tinggal dalam kondisi yang lama. Ahqaba, sebagaimana kemarin kita telah tahu bahwasanya ini jamak dari al-hiqbun atau al-hiqbu atau hukub, ya. Mufradnya hukub atau hiqb, ya. Yang ditafsirkan oleh para sahabat, ada yang mengatakan itu 70, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun. Ya. Satu hukumnya itu minimalnya 70 tahun. Dan 70 tahun itu hitungannya adalah satu harinya di sana itu adalah seperti 1000 tahun di sini. Jadi hitung-hitungannya adalah 1000 tahun dikalikan 30, kemudian dikalikan 12, yaitu selama 1 tahun ada 12 hari, dikalikan 70 tahun. Berarti ketemunya sekitar 25 juta tahun lebih. Ya, satu hukumnya. Kalau dikatakan ahqaba, berhukum-hukum, berarti orang yang tinggal di sana, ya, itu akan lama sekali. Kalau orang kafir itu akan kekal. Orang kafir, orang munafik itu akan kekal di neraka jahanam. Karena memang orang kafir, orang munafik ini satu kesatuan. Kalau di dunia masih kelihatan orang munafik itu seperti orang yang beriman secara zahir, tapi ketika di akhirat semuanya Allah akan kumpulkan nanti di neraka dalam kondisi kekal di dalamnya. Karena orang munafik itu pada hakikatnya juga kafir. Adapun orang yang masuk neraka dari kalangan orang-orang beriman, yang dia memiliki dosa tapi masih dalam kondisi beriman, artinya Allah menghendaki untuk membersihkan dosanya terlebih dahulu, maka dia juga akan tinggal lama di sana. Jadi jangan pernah kita berangan-angan rapopo mlebu neraka sing penting endingnya yo mlebu surga, jangan. Ya, kalau bisa jangan. Makanya kalau minta sesuatu sama Allah, minta yang jangan tanggung-tanggung. Karena Allah itu Maha mampu. Minta surga, ya surga Firdaus. Entah kamu itu patut atau enggak, minta Firdaus pokoknya. Ya. Walaupun kita ini banyak dosa, ya. Jangan tanggung-tanggung kalau minta sama Allah, itu minta surga Firdaus sudah. Makanya Rasulullah SAW juga menyatakan, kalau kalian itu meminta kepada Allah,
fas'alu al-jannatal firdaus, maka mintalah kepada Allah itu surga firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, entah kamu itu pantas atau enggak, minta itu. Kemudian cara untuk masuk ke dalam surga juga jangan tanggung-tanggung, jangan bilang ya Allah, kalau aku nanti karena dosaku banyak masuk neraka dulu nggak apa-apalah. Jangan. Ya, nggak akan kuat kita. Satu hukum saja hukuman itu 25 juta tahun lebih di sana. Kita aja nggak sampai berapa? 80-90 jarang. Ya. Itu sakit sedikit saja sudah ngeluh terus. Ya, apalagi seluruh badan ini kalau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa 25 juta tahun lebih. Itu minimalnya. Kalau dosanya banyak, berhukum-hukum jadi ahqaba, ya. Maka setiap 25 juta tahun ulangi lagi, 25 juta tahun lagi ulangi lagi seterusnya. Itu kalau yang 70 tahun. Kalau ternyata di sana satu hukumnya 300 tahun, bayangkan berapa itu? Ratusan juta satu hukumnya, ngeri. Makanya kalau berdoa minta surga firdaus yang paling tinggi, cara masuknya pun dengan cara yang paling mudah. Ya, minta masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, atau hisabnya ringan. Ya, intinya minta jangan sampai mampir ke neraka, walaupun kita menyadari dosa kita banyak. Ya, walaupun menyadari dosa kita banyak, tapi kita optimis ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita optimis. Ya, karena sifat asal Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ghafurur Rahim. Ya, makanya dengan ini para ulama menyatakan, ada yang menyatakan bahwasanya kalau seandainya aku meninggal menghadap Allah dalam kondisi membawa 1000 dosa, antara aku dengan Allah itu aku lebih tenang daripada aku membawa 1 dosa antara aku dengan orang lain. Artinya ketika dalam kondisi menzalimi orang. Kenapa? Karena pada asalnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita memang benar-benar ingin ampunan sama Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita dengan orang, asalnya orang itu akan menuntut, apalagi di akhirat. Semua akan butuh pahala. Ya, sudah nggak butuh lagi harta. Harta benda nggak butuh lagi di akhirat. Semuanya akan mencari siapa yang nanti yang menzalimi dirinya. Karena itu jadi harapan dia di akhirat kelak. Ya. Maka ini hati-hati. Jadi penghuni neraka itu akan lama tinggal di sana. Kalau kafir dia selamanya, ya, dan itu akan terus berulang terus ahqaba. Kalaupun dia tidak kafir, itu pun akan lama. Ya, satu hukum saja bisa puluhan juta bahkan ratusan. Kemudian di dalamnya itu mereka tidak merasakan dingin karena neraka itu panas, wala syaraba, dan tidak merasakan minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali yaitu air yang sangat mendidih. Ya, ada yang dikatakan bahwasanya itu adalah besi yang dicairkan seperti air sehingga tampak seperti air karena sudah cair, tapi namanya besi itu panas sekali, lebih panas daripada air yang dipanaskan. Wa ghassaqa ini adalah sodid, yaitu nanah, kemudian keringat, ya, pokoknya segala cairan yang itu keluar dari penghuni neraka. Dalam tubuh manusia, setiap lubangnya itu pasti nanti akan mengeluarkan cairan, entah itu di pori-porinya, entah itu matanya, entah itu telinganya, mulutnya, ya, ataupun kemaluannya.
duburnya, semuanya akan mengeluarkan keringat dan itu baunya sangat busuk, dan itulah yang menjadi minuman penduduk api neraka. Selain panas, cairan-cairan tadi akan Allah jadikan dingin, ya, akan Allah jadikan dingin dengan dingin yang amat sangat. Artinya semuanya akan terkumpul di situ antara panas dan dingin. Dan penghuni neraka saking hausnya itu tidak akan peduli dengan minuman tersebut, ya. Dan itu akan menjadi tambahan siksaan bagi penghuni neraka. Artinya dia ketika mengambil minuman yang panas tadi, besi yang dilelehkan, dia akan meminum seperti unta yang kehausan. Ataupun ketika dia mengambil cairan yang amat busuk tadi, dia sudah enggak respon lagi dengan bau busuknya, dan saking dinginnya dia nggak respon karena saking hausnya. Tapi ketika begitu dirasakan, justru itu akan menambah siksaan, ya. Ususnya akan hancur, hatinya akan hancur, semuanya akan hancur organ dalam, ya. Dan semakin bertambah siksaan, dan itu terus berulang, ya. Itu terus berulang seperti tadi, labithina fiha aqaba, mereka akan tinggal di dalamnya dalam waktu yang amat lama, ya. Ada yang kekal, ada yang waktu yang amat lama, artinya kekal untuk orang-orang kafir dan munafik. Taib. Kemudian Allah SWT setelah menyebutkan itu semuanya, Allah menyatakan jazaa'an wifaqah dalam ayat yang ke-26-nya. Sebagai balasan yang setimpal. Itu semuanya sebagai balasan yang setimpal. Ai yujzauna bidzalika jazaa'an muwafiqan li'amalihim min ghairi an yudlamu. Artinya mereka akan dibalas dengan itu semuanya, itu adalah balasan yang setimpal, yang sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka, min ghairi an yudlamu, tanpa sedikit pun mereka dizalimi, ya. Adilnya Allah SWT, ya. Jadi Allah ketika menghukum tidak mungkin sedikit pun ada kezaliman, pas sesuai dengan apa yang dikerjakan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun, dalam surah Yunus ayat ke-44. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusialah yang mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Bagaimana tidak? Ketika Allah sudah Subhanahu wa ta'ala sudah manusia, Allah telah menghabarkan bahwasanya wa lisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Bukankah kami telah memberikan kepadamu dua mata? Artinya untuk mengindra, ya, untuk membedakan, ya. Wa lisana wa syafatain, dan lisan dan juga dua bibir komplit bisa untuk berbicara. Ini berbicara ciptaan Allah yang normal, ya, ya. Adapun ciptaan Allah yang tidak normal, mungkin lahir dari bisuan, itu nanti pembahasan sendiri, karena itu di sana ada uzur-uzur tertentu, ya. Tapi normalnya manusia itu punya dua mata, punya satu lisan, dua bibir, ya. Dan tidak hanya itu, wa hadainahun najdain, dan kami telah berikan hidayah dalam artian jelaskan tentang dua jalan, ya, tentang dua jalan. Artinya dengan modal dua mata, lisan tadi, ya, dia manusia itu bisa melihat dua jalan tersebut yang sudah masing-masing ada keterangannya. Ini jalan yang baik, ini jalan yang tidak baik, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Ini jalan menuju keridhaan Allah, kecintaan Allah, ini jalan menuju kemurkaan Allah SWT.
semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Sehingga tidak ada alasan orang itu ketika lisannya untuk berbicara hal yang jelek, bahkan untuk mengucapkan hal-hal yang sifatnya kekufuran, ya, ataupun ketika dia memiliki kedua mata untuk melihat hal yang diharamkan, maka nggak ada alasan lagi, karena dua jalan itu telah diberi keterangan masing-masing. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan wahadainahu, ya, najdain, ya, dan telah kami berikan hidayah, artinya hidayatul bayan. Artinya setiap manusia itu sudah dikasih keterangan sama Allah tentang dua jalan tersebut. Tinggal pilih, dan Allah memberikan masyiah, memberikan kehendak dan kudrah kepada masing-masing manusia, ya. Baik. Fahadzal jazaa muwafiqun mutabiqun li a'malihim. Maka balasan ini, balasan tadi yang disebutkan tadi bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam tadi, muwafiqun mutabiqun li a'malihim, itu sesuai dan pas, cocok, ya, tidak menzalimi sedikit pun bagi balasan yang diterima akibat amal mereka. Thumma bayyana wajhal muwafaqati ay muwafaqati hadzal adzab lil a'mali faqala innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba. Dalam ayat selanjutnya, ya, dalam ayat selanjutnya ayat ke-27 27 ya, 27-28. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah mengatakan bahwasanya itu balasan yang setimpal bagi amal mereka, maka Allah menjelaskan sisi kesesuaian balasan tersebut dengan amalan mereka, ya. Di mana Allah menyatakan innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka dahulu ketika di dunia tidak mengharapkan adanya hari hisab, ya. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar kedustaan. Fadzakara inhirafahum fil aqidah wa inhirafahum fil qaul. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyimpangan mereka dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, dan penyimpangan dalam masalah ucapan dalam dua ayat tadi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ayat yang pertama, sesungguhnya mereka di dunia tidak mengharapkan hisab, ay la ya'maluna an yuhasabu bal yunkiruna al-hisab. Bahwasanya mereka tidak mengharapkan sama sekali, tidak berangan-angan sama sekali untuk dihisab, bahkan mengingkari hari hisab, ya. La ya'malun, mereka enggak terbertik dalam benak mereka, pikiran mereka, hati mereka berangan-angan kok nanti perbuatan saya itu akan dihisab, enggak. Justru mereka mengingkari, karena pada hakikatnya mereka itu takut, karena mereka menyadari bahwasanya perbuatan mereka itu didominasi dengan kejelekan, dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka akui bahwasanya itu adalah zat satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Ya, mereka akui bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena perbuatan mereka didominasi dengan hawa nafsu sehingga mereka banyak bermaksiat, ya, banyak kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberitakan tentang akan adanya hari hisab, yang manusia itu akan memperhitungkan semua perbuatannya di dunia, mereka ada perasaan takut, akan tapi itu terkalahkan dengan hawa nafsunya, sehingga mereka berbuatlah
sesuatu yang semakin melampaui batas, yaitu apa? Mengingkari hari hisab. Karena kalau diyakini, nggak bisa tenang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nanti gini nggak boleh, gini nggak boleh, ya sedikit-sedikit nanti ada perhitungannya, ya mau mendolimi orang ada perhitungannya, mau menyombongkan kekayaan ada hitungannya, ya seperti itu. Jadi mereka sampai kemudian itu bercokol dalam akidah mereka, yaitu mengingkari akan adanya hisab. Yunkiruna al-ba'tsa, dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Yaquluna, sehingga mereka mengatakan, ini kalau nggak salah dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-24, ya nanti bisa dicek. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidaklah kehidupan dunia tersebut kecuali hanyalah kehidupan kami di dunia, yang kami mati dan kami hidup, dan tidaklah membinasakan kami kecuali masa. Ini yang disebut orang-orang dahriyin, ya, orang-orang yang semacam ateis. Jadi manusia itu hanya berputar di alam semesta ini yang berakhir dengan kematian, nanti berputar lagi seperti itu. Dan ini pula hampir-hampir mirip dengan orang-orang yang meyakini adanya reinkarnasi, ya. Jadi mati kemudian setelah beberapa kali putaran hidup lagi, tapi dengan jasad yang berbeda, ya seperti itu, ya. Baik. Jadi mereka tidak mengingkari, atau mereka mengingkari hari kebangkitan sampai mereka mengatakan bahwasanya kehidupan kami ya di dunia ini saja, hidup mati di dunia ini saja, tidak ada yang membinasakan kami kecuali ya karena berjalannya waktu itu saja, ya. Fala yarjuna hisaban yuhasabuna bihi li'annahum yunkiruna dzalik. Maka mereka tidak mengharapkan adanya hisab yang mereka akan dihisab dengannya karena mereka mengingkari. Hadhihi aqidatu qulubihim. Inilah akidah hati-hati mereka, artinya menjadi keyakinan mereka, dan ini bahaya. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwasanya namanya hawa nafsu, ketika seorang itu memperturutkan hawa nafsu, itu bisa membuat satu keyakinan, membentuk akidah pada seseorang. Orang-orang musyrik Quraisy demikian. Ketika mereka sudah sadar mereka ini dalam artian kehidupannya dominan dengan kejelekan, ya, dengan kemaksiatan, mereka sadari itu, ya. Tapi kalau mereka kemudian ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan ada kebangkitan dan akan ada perhitungan amal nantinya, mereka nggak mau itu. Karena apa? Karena sudah terkadung nyaman dengan kondisi mereka, yaitu memperturutkan hawa nafsu, ya, seperti pergaulan, ya, antara laki-laki dan perempuan. Di masa-masa jahiliyah nggak ada pernikahan, mau nikah bebas, mau 10-20 bebas, ya. Kemudian di masa-masa jahiliyah pernikahan juga coba-coba dulu, ya, itu juga bebas, seperti itu, ya. Itu diantara kehidupan jahiliyah yang memperturutkan hawa nafsu. Ketika ada kabar dari seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwasanya itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, sudah terkadung nyaman mereka, akhirnya terpaksa, artinya membentuk hawa nafsu yang mereka perturutkan itu akan membentuk karakter akidah mereka, ya. Akhirnya bercokol dalam diri mereka, mau gak mau itu harus diyakini, artinya bahwasanya hari kebangkitan, hari hisab tidak ada, ya, dengan segala macam dalih, ya.
Ada yang kalau seperti Abu Jahal ya, itu mengingkari sambil memegang Abu Jahal apa Abu Lahab ya, itu sambil memegang tulang yang sudah lapuk ya, kemudian diremas jadi abu ya, kemudian sambil mengatakan di hadapan Nabi Muhammad SAW yang mendakwahi waktu itu dengan mengatakan, apakah ketika kita nanti sudah seperti ini kita akan bisa kembali sebagaimana semula, artinya bisa dibangkitkan lagi. Sungguh ini suatu yang ajib ya, suatu yang mustahil katanya ya. Itu kenapa diingkari seperti itu? Karena sudah terkadung nyaman dengan pola hidup mengikuti hawa nafsu ya. Jadi sedikit-sedikit ini ora oleh, ini ra oleh. Ya karena sudah terkadung dengan sesuatu hal yang dilarang. Jadi begitu dikatakan yang benar ini nggak terima ya, dan pada ujungnya mengingkari kebenaran tersebut ya. Walaupun terkadang dalam hati kecil itu kebenaran tersebut sebenarnya diyakini ya, tapi karena sudah tergadung ya, sebagaimana Fir'aun ya, yang disebutkan bahwasanya Fir'aun itu kufur ya, akan tapi sebenarnya dalam hati kecilnya itu mengakui keimanan, artinya mengakui akan keesaan Allah SWT. Tapi karena kesombongan, hawa nafsu, takut kekuasaannya hilang kalau beriman dengan Nabi Musa ya, takut rakyatnya, pengikutnya jadi sedikit dan lain sebagainya, nggak mau menerima kebenaran. Akhirnya yang diutarakan dan diyakini dengan memaksakan keyakinan tersebut pada dirinya sendiri, yaitu dengan pengingkaran ya. Maka hati-hati ketika kita sudah mengikuti hawa nafsu ya, itu bisa membentuk karakter akidah dalam jiwa kita ya. Yang paling repot itu akidah kalau yang kita yakini sampai derajat kekufuran, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy ini mengingkari hisab, mengingkari kebangkitan hanya karena mereka nggak mau dihisab ya, nggak mau dihisab, nggak mau repot ya. Taib, ini akidah mereka. Amma alsinatuhum fayukadzibuna yaquluna hadza kadzab, hadza sihrun, hadza jununun wa ma ashbaha dzalik, kama jaa fi kitabillahi ma yasifu bihi haula'il mukadzibuna Rasulullah. Adapun ya lisan-lisan mereka, penyimpangan lisan mereka, yaitu dalam ayat selanjutnya tadi, wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar kedustaan. Ini adalah lisan ya, ini adalah akibat dari perbuatan lisan mereka ya. Maka mereka mendustakan dengan mengatakan apa? Hadza kadzab ya, Rasul ini ya, yang mengaku utusan ini dusta ya, pendusta. Hadza sihrun, ini sihir ya. Hadza jununun, ini orang gila nih ya, ini orang gila. Masa manusia sudah jadi tanah ya, sudah nggak ada wujudnya sama sekali, masih bisa dibangkitkan ya, gila ini ya. Wa ma asbah dzalik, dan yang serupa dengan itu dituduhkan untuk mendustakan ya, sebagaimana yang telah datang dalam kitabullah yaitu Al-Qur'an, yaitu tentang apa-apa yang para pendusta tersebut mensifati para utusan Allah, yaitu dengan sifat dusta, pendusta, kemudian penyihir, kemudian orang yang gila
itu semuanya, ya, mulai Rasul pertama sampai Rasul terakhir, yang dalam hadis disebutkan Rasul itu berjumlah 313 sampai 315, ya, itu semuanya dari awal sampai akhir tuduhannya itu, ya, tuduhannya itu. Padahal antara umat satu dengan yang lainnya itu nggak saling ketemu, tapi seakan-akan kayak masing-masing mewasiatkan, kok tuduhannya sama, ya. Dari Rasul pertama Nuh alaihissalam sampai Rasul terakhir Nabi kita Muhammad SAW, semuanya tuduhannya sama: pendusta, tukang sihir, tukang atau orang gila, ya. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah azza wa jal menyatakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, demikianlah apa yang telah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari para rasul, ya, kecuali mereka akan mengatakan sahirun au majnun. Pasti mereka akan katakan kepada rasul tersebut tukang sihir atau orang gila. Atau wasaubi, apakah mereka saling berwasiat dengan perkataan tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kok sama, padahal nggak ketemu zamannya, tapi kok sama semuanya. Setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada satu kaum pasti dituduh dengan sahirun au majnun, ya, dituduh dengan tukang sihir ataupun orang gila. Balhum qaumun taghun, bahkan mereka itu kaum yang melampaui batas, ya. Jadi setiap orang melampaui batas, walaupun nggak ketemu, itu setiap zaman mesti akan punya ide yang sama, ya, punya ide yang sama, ya. Makanya jangan heran, ya, jangan heran kalau sekarang misalnya ada penyimpangan-penyimpangan, setelah diteliti, oh ini kok sama kayak ucapan-ucapan orang terdahulu, ya. Walaupun tidak ketemu, berselang ratusan bahkan ribuan tahun, tapi sama, orang-orang menyimpang itu semuanya sama, ya. Pokok kesesatannya sama, ya. Makanya ketika mereka menuduhkan kepada orang-orang yang membawa kebenaran, yang menyampaikan kebenaran dari kalangan para rasul dan pengikutnya, maka tuduhannya sama. Karena berdasarkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Wa qala Allah Ta'ala 'anil mukadzibina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dalam surah Shad ayat keempat, ya. Dan berkatalah orang-orang kafir, itu orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, hadza, ini yang dimaksud ada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahirun kadzdzab, tukang sihir dan banyak dustanya. Bayangkan, tidak hanya kadzib tapi kadzdzab dengan sighah mubalaghah. Bayangkan, dituduh dengan tuduhan yang keji. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul itu gelarnya apa? Al-Amin. Siapa yang menggelari? Apakah Nabi mengikrarkan dirinya? Ya orang-orang Quraisy sendiri yang mengingkari sendiri. Aneh, ya. Makanya sampai ketika pembongkaran Ka'bah kemudian tinggal peletakan Hajar Aswad, mereka saling berebut siapa yang meletakkan.
nggak mau ada yang ngalah. Setiap kabilah nggak mau ada yang ngalah. Mintanya kabilah fulan harus yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka semuanya berunding, okelah, kalau begitu besok ya kita lihat siapa yang pertama kali ke Ka'bah yang masuk, itulah orang yang nanti memutuskan perkara kita. Akhirnya ketika pembesar-pembesar kabilah itu berkumpul untuk melihat siapa yang masuk pertama kali, ya, ternyata yang masuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Belum diutus jadi nabi, masih muda beliau. Maka kemudian mereka semuanya spontan sepakat setuju, ternyata Al-Amin, yaitu yang terpercaya yang masuk, ya. Dan semua setuju dengan keputusannya. Akhirnya caranya yaitu selendang itu atau kain dibentangkan masing-masing ujung, setiap kabilah memegangnya, dan Hajar Aswad ditaruh di tengah untuk kemudian diletakkan di tempatnya. Ini. Tapi anehnya ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW kemudian menyerukan tentang bahwasanya nanti manusia itu akan dibangkitkan kembali dan akan dihisab, ya, dimintai pertanggungjawaban. Mereka spontan, ya, spontan menolak dengan tuduhan yang tidak mendasar, ya. Dan anehnya lagi, walaupun mereka menuduh Nabi kita Muhammad SAW tukang sihir, pendusta, ya, itu mereka masih menitipkan barang-barang mewahnya mereka itu kepada beliau alaihissalatu wassalam. Dan itu sudah menjadi tradisi sejak dahulu, sejak Nabi Muhammad SAW masih muda. Itu kalau menitipkan barang berharga itu ke tempat beliau, karena itu paling aman, paling amanah, bisa dipercaya, ya. Bayangkan seperti itu. Makanya ketika Nabi SAW berhijrah, disuruh berhijrah, diperintahkan hijrah karena sudah mau dibunuh, maka yang ditinggal siapa? Menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, untuk menggantikan posisinya. Di antara tugasnya apa? Kembalikan barang-barang yang ada di rumah titipan orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepada beliau. Setelah itu, setelah selesai semuanya urusan, baru kamu hijrah menusul saya, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, sudah mau dibunuh tapi barangnya dititipke, aneh ya. Ya. Kira-kira nek awake dhewe wong sing wis paling digething ngono jek gelem titip ora? Aku titip mas kowe sing 2 kilo iki. Engko bengi tak pateni kowe. Aneh, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika mau ikut hijrah dicegah sama Nabi. Jangan ikut hijrah dulu karena masih ada tugas. Nabi masih punya tanggungan. Ya, kalau seandainya nggak ada ancaman pembunuhan, Nabi nggak akan keluar hijrah, ya, dan belum disuruh hijrah, ya. Makanya hijrah pertama ke Habasyah Nabi nggak ikut karena memang Nabi masih aman, ya. Tapi ketika begitu rencana pembunuhan yang itu dirapatkan sama iblis juga, ya, maka Allah membuka tabir tersebut, pengkhianatan tersebut, ya, yaitu rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibuka dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk hijrah ke Madinah. Tapi karena Rasulullah masih punya tanggungan titipan-titipan harta, maka Ali bin Abi Thalib diantaranya untuk menyelesaikan hal tersebut, ya. Taib. Maka mereka orang kafir mengatakan sahirun kadzdzab, ya. Wa qalu innahu syairun, dan mereka mengatakan pula sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah seorang penyair, ya, tukang syair. Ya, kalau bahasa Indonesia syair itu apa ya? Puisi, ya, ya mungkin puisi, ya, susunan
dengan kata-kata yang indah lah istilahnya. Baik. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Tur ayat ke-30, am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Apakah atau bahkan mereka mengatakan Muhammad itu adalah tukang syair yang kita tunggu kecelakaannya, ya, kita tunggu kehancurannya, ya. Ini yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu. Kemudian dalam surah Al-Hijr ayat ke 200, ya, 200 ayat ke 6 sampai 7, ya. Ini 6 sampai 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas shadiqin. Mereka mengatakan, wahai orang yang diturunkan kepadanya adzikr, yaitu Al-Qur'an, yaitu yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lamajnun, sesungguhnya engkau adalah benar-benar orang gila. Ya, masih pakai inna, masih pakai lam takkid. Ya, artinya engkau ini sesungguhnya engkau ini benar-benar gila. Ya. Lauma ta'tina bil malaikah, kalau seandainya engkau bisa mendatangkan malaikat, kalau memang engkau orang yang benar. Ya, artinya mereka menuntut kalau engkau memang benar seorang rasul, ya kamu harusnya bersama malaikat yang bisa disaksikan. Ya. Walaula anna Allah tsabbata aqdamar rusul wa sabbarahum ala qaumihim ma sabaru ala hadzal amr. Kalau seandainya Allah tidak mengokohkan kaki-kaki para utusan, yaitu para rasul, dan membuat mereka sabar atas kaum mereka, ma sabaru ala hadzal amr. Para rasul itu tidak akan bisa sabar menghadapi perkara tersebut. Bayangkan, setiap para rasul itu diusir oleh kaumnya sendiri dan diancam bunuh oleh kaumnya sendiri, bahkan keluarganya. Berat, ya. Makanya tidak heran ujian terberat itu diambil oleh para rasul, ya. Makanya seberat apapun ujian kita, apabila kita mendakwai orang tua, mendakwai teman kita, tetangga kita, masyarakat kita, yakin apa yang kita dapati dari gangguan, dari celaan tidak lebih berat dari para rasul. Ya, jangankan para rasul, dengan ujiannya para ulama aja masih jauh kita. Ya. Makanya nggak usah putus asa. Ya. Kabar-kabar, berita-berita semacam ini, kisah-kisah nyata semacam ini yang Allah beritakan dari ujian para rasul, ini sebagai penyemangat harusnya bagi dakwah kita. Kita jangan berhenti, ya, kita jangan berhenti. Terus kita meniti dan kita meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Thumma inna qaumahum al-mukadzibina lahum lam yaqtasiru ala hadha bal adawhum bil fi'li kama fa'alu ma'ar rasuli alaihi salatu wassalam min al-adhiyati al-'azimah bal adawhum bihamli silah alaihim. Kemudian sesungguhnya kaum mereka yang mendustakan tersebut, ya, mereka tidak cukup, ya, kaum para rasul itu tidak cukup hanya mengganggu saja, bahkan mereka mengganggu dengan perbuatan. Jadi tidak cukup hanya lisan menuduh dengan dusta, menuduh dengan tukang sihir, menuduh dengan bahwasanya orang gila. Ini enggak cukup, tapi mereka mengganggunya juga melalui perbuatan, sebagaimana yang telah mereka lakukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari gangguan-gangguan yang amat besar. Bahkan mereka mengganggu ya dengan membawa senjata, artinya dengan gangguan fisik ya, ancaman bunuh. Faman kanat hadhihi haluhu fajazaohu jahannam jazaan muwafiqan mutabiqan li'amalihi kama fi hadhil ayah al-karimah jazaan wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Maka barang siapa yang kondisinya seperti ini, artinya mendustakan para rasul, tidak hanya dengan ucapan, bahkan dengan perbuatan ya, atau bahkan sampai keyakinannya mengingkari para rasul, mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hidup di dalamnya ya, di zaman beliau alaihi salatu wasallam, maka jangan heran kalau balasannya itu adalah jahannam, neraka jahanam, sebagai balasan yang setimpal, yang pas sesuai dengan amalnya ya, sebagaimana dalam ayat yang mulia tadi, jazaan wifaqa, itu semuanya balasan yang setimpal karena mereka dahulu mendustakan atau tidak mengharap akan adanya hisab, dan sampai berkeyakinan dan mengingkari bahwasanya tidak akan ada hari kebangkitan dan hari hisab. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan kedustaan, dengan sebenar-benar kedustaan ya, dengan mencela kebenaran, menuduh kebenaran dengan berbagai macam tuduhan ya, yang tidak mendasar ya. Bahkan yang namanya kebenaran itu kalau disampaikan dijadikan bahan olok-olokan, ini juga termasuk ya. Jangan sampai kita demikian ya. Dikatakan akan adanya siksa kubur ya, ini ada yang mengatakan ya, bahwasanya kalau ada siksa kubur, buktinya kamu kalau orang otopsi itu ya, itu kalau buka mayat ada apa? Mayat itu nggak ada apa-apanya, nggak berubah sama sekali, artinya dia sudah dimakan oleh tanah sebagaimana biasa, nggak gosong. Kalaupun dia disiksa ya, kalaupun di situ ada nikmat juga nggak jadi cantik, nggak jadi ganteng lagi ya. Ini yang ngomong bukan orang awam ya. Kalau orang awam sih oke lah, sini duduk ngaji ya. Ini yang ngomong Pak Kiai, bener ini, saya lihat sendiri, saya dengar sendiri ya, orang yang mengingkari akan adanya kehidupan di alam barzah, adanya nikmat ataupun siksa kubur ya. Baik. Bahkan yang terakhir itu ada yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu bukan bagian mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang lagi tren ya. Dengan alasan apa ya? Kalau tongkat Nabi Musa itu membelah lautan, itu disaksikan oleh kaumnya, itu wajar ya, itu jadi mukjizat ya. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati, kaumnya menyaksikan, Bani Israel menyaksikan, itu mukjizat namanya. Lah ini Isra Mi'raj, Nabi yang antar siapa, yang jemput siapa katanya? Na'udzubillah ya. Kalau seperti ini apa bisa dianggap mukjizat katanya seperti itu? Mukjizat itu disaksikan ya. Isra Mi'raj yang jemput siapa, yang antar siapa? Ya, dari umatnya itu siapa? Tahu-tahu kok ngomong Isra Mi'raj, diperjalankan kemudian diangkat ke atas, nggak ada saksinya ya. Nasallallahu salamata wal afiyah ya. Ini semakin hari kerancuan kesesatan akidah itu semakin banyak. Makanya kita jangan bosan untuk ngaji dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Itu untuk benteng kita. Sekarang itu sebuah gampang, kita klik, tahu-tahu ada video sudah putar otomatis ya kan.
Mau nggak mau, kalau pertama menarik kita akan dengarkan. Kalau kita punya ilmu masih mending-mending, kita langsung bisa skip atau lainnya istilahnya, atau kita bisa bandingkan dengan dalil yang ada. Tapi kalau kita nggak pernah ngaji, oh iya logika, iya bener. Ya sing jemput, sing nganter jemput sopo pas Isra Mi'raj ya. Nek mukjizat kan disaksikan, ya. Ya kalau jarangkum wae, ya, datang tanpa dijemput, ya, pulang nggak diantar, gunduli, ya. Baik. Jadi gangguan yang diterima oleh para rasul itu adalah tidak semata-mata gangguan lisan, tapi juga gangguan secara fisik. Dan orang yang berjalan seperti orang-orang yang mendustakan para rasul, baik secara lisan, ya, atau mengingkari apa yang diberitakan oleh para rasul, terutama rasul kita Muhammad SAW, maka balasannya adalah balasan setimpal, yaitu di dalam neraka jahanam. Baik, ini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-29, ya, dan seterusnya insyaallah taala, ya. Jadi ini kita memang sengaja untuk kita sedikit kupas, ya, masalah-masalah semacam ini agar keimanan kita dengan hari akhir itu semakin kuat, ya. Makanya kebanyakan dalam surah Juz Amma itu adalah surah Makkiyah, turun ketika sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, itu dalam rangka untuk menguatkan akidah, ya, yaitu terutama keimanan kepada hari akhir, ya, keimanan kepada hari akhir yang mereka ingkari, yang dulu orang-orang Quraisy itu ingkari. Adapun keimanan kepada Allah, mereka iman Allah itu zat satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan keimanan dengan hari akhir, bahwasanya Allah Maha mampu dan akan menghidupkan kembali manusia dan akan memintai pertanggungjawaban, mereka buru-buru untuk mendustakannya dan mengingkarinya dengan sebenar-benar kedustaan, karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang memperturutkan hawa nafsunya, ya. Maka ini harus kita kuatkan kembali. Apalagi zaman sekarang ini semakin banyak sarana-sarana yang mengguncang akidah kaum muslimin, terutama keyakinan kepada hari akhir ataupun keyakinan yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, ya. Karena prinsip kita sebenarnya adalah di antara keimanan kita atau persaksian kita tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka di antara konsekuensinya kita membenarkan apa yang dikabarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, ya. Maka hendaknya kita mengikuti pendahulu kita yang soleh, yaitu terutama Abu Bakar As-Siddiq, yang beliau digelari dengan As-Siddiq, yaitu yang jujur, yang membenarkan, ya, ketika diberitahukan bahwasanya Nabi dalam satu malam berjalan, diperjalankan Isra, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh, ya, kemudian kembali lagi dalam satu malam. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau itu yang mengatakan sahabatku, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka aku tidak ragu lagi, bahkan yang lebih dari itu aku percaya, ya. Demikianlah keimanan seorang muslim seharusnya. Ketika itu benar hadisnya sahih, maka jangan ragu lagi dan tutuplah akal kala itu untuk mengimani, ya. Karena biasanya yang akan menggoyahkan keimanan seorang adalah akalnya, ya, yang diajak untuk
berhalusinasi, ya, istilahnya untuk menentang wahyu, ya. Maka ketika kabar-kabar itu berkaitan dengan hal yang gaib, maka akal dikesampingkan dulu, ya. Akal kesampingkan, imani itu sebagaimana adanya, ya. Taib, wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan akidah kita, menguatkan keimanan kita, terutama keimanan terhadap hari akhir, sehingga apa yang kita berbuat itu terarah, ya, sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pada hakikatnya kita akan mempertanggungjawabkan semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.